Benarkah? Selama berada di Korea, Wendah mengungkapkan kalau kedekatan mereka hanya sebatas teman kerja walau melewati waktu bersama yang cukup panjang. Namun netizen salfok dengan foto keduanya yang terlihat mesra dengan mengenakan busana hanbok, busana tradisional Korea Selatan yang mereka kenakan. Benarkah kesempatan kerja tersebut dimanfaatkan Wendah dan Jio untuk melakukan foto pre-wedding? Pemirsa, kita semua mengetahui ya bagaimana kondisi korban bencana banjir Sumatera yang begitu memprihatinkan. Dan alhamdulillahnya ini kita semua berlomba-lomba untuk berdonasi dan bahkan belasan miliar rupiah pun terkumpul, alhamdulillah. Namun doa kita adalah semoga tepat sasaran nih sampai ke tangan korban yang ada di sana ya. Dan yang jelas jangan jadi rame lagi, cukup viral aja yang bikin geger se-Indonesia Raya. Ini gara-gara pakai vest ya pemirsa ya, yang katanya sih anti peluru, tapi doi udah klarifikasi nih, ini katanya tactical vest gitu. Lagian viral masih mikirin OOTD sih, aduh aku bingung deh, pakai nama-nama viral segala itu bisa dicopot ya? Kok bisa gitu loh. Tapi yang jelas apalagi rame banget nih netizen ya dan juga pemirsa ya. Katanya mamanya Feral sih dari kecil emang Feral tuh kalau mandi pakai air mineral. Waduh, keren sih kedengerannya ya. Tapi jangan lupa air mineral sekarang juga dari air sumur, air tanah. Sama aja kita juga mandinya dari situ, dari air sumur. Dan hebohnya nih, ini meme-nya banyak banget. Editan AI-nya banyak banget. Bahkan ada video sampai nyemplung ke dalam sungai. Aduh, bener-bener dah ya netizen ya. Kreatif, tapi harus jaga perasaan viral juga ya kan ya. Yang pasti kalau misalkan niat kita adalah ngasih bantuan harus sama-sama ikhlas ya. Kalau enggak nanti kena cibiran yang nggak kelar-kelar gitu. Selamat pagi, apa kabarnya? Lagi sakit? Cuaca lagi nggak enak? Ya udah banyak-banyak istirahat ya. Dalam istirahatnya barengan sama aku Robby Purba siap nih nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral serta yang paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Nah pemirsa, Tasya Farahsya katanya sih lega banget jadi jendes baru. Sementara Sarwenda dan juga Jio kabarnya udah udah photoshoot, udah video pre-wedding di Korea Selatan. Nah, kayak apa sih foto-fotonya? Langsung aja kita simak berita selengkapnya. Check this out. Pemirsa, Sarwenda dan Giorgio Antonio alias Gio makin mesra saja. Keduanya bahkan sudah tak canggung lagi menunjukkan kemesraannya di depan publik. Kemana-mana selalu berdua, hingga ke Korea pun selalu bersama. Baik Wenda dan Gio seolah sudah terbiasa dengan physical touch satu dengan lainnya. Isu pun muncul kalau keduanya dikabarkan sudah menggelar pre-wedding di negara ginseng itu. Benarkah? Selama berada di Korea, Wendah mengungkapkan kalau kedekatan mereka hanya sebatas teman kerja walau melewati waktu bersama yang cukup panjang. Namun netizen salfok dengan foto keduanya yang terlihat mesra dengan mengenakan busana hanbok, busana tradisional Korea Selatan yang mereka kenakan. Benarkah kesempatan kerja tersebut dimanfaatkan Wendah dan Jio untuk melakukan foto pre-wedding? Aja nih mami sama papi. Kebetulan kita itu adalah request dari brand. sekaligus Di Korea itu emang kita live gitu dari platform juga, dari TikTok juga. Kayak kita saat ini sampai 8 sampai 10 jam. Jadi kita live gitu dan kalau misalnya itu emang ada video-video dari brand juga yang harus kita bikin gitu. Jadi emang Kendati masih membantah kalau hubungan mereka hanya sebatas kerja dan kerja, Jio juga bahkan sangat memanjakan Wenda jika berada di dekatnya. Di rumah Wenda, Jio bahkan rela memasak masakan spesial untuk Wenda. Kita masak omelet bacon. Siap, chef. Omelet ham. Tuh, kalau mau potongin telur, kalian jangan setengah-setengah biar udah nggak ada shellnya tuh. Namun ada adegan lucu saat Jio memberi garam di telur dadarnya, tiba-tiba garamnya tumpah. Tentu saja kejadian itu malah bikin telur yang dimasak Jio jadi keasinan. Benarkah ini kalau kejadian garam tumpah pertanda ingin cepat-cepat nikah? Lantas seperti apa komentar Wenda usai mencicipi omelet buatan Jio?
Tuh. Bocor banyak banget. Tenang aja Bun. Melihat kemesraan dan kedekatan di antara mereka, netizen pun menduga keduanya akan menikah dalam waktu dekat ini. Namun kendati terlihat sangat dekat dan mesra, namun keduanya masih belum terbuka saat ditanya mengenai hubungan yang dianggap mulai mengarah ke jenjang lebih serius. Bahkan kabarnya keduanya akan menikah tahun depan. Benarkah? Kalau misalnya ada yang baik-baik baik-baik kami aja jalan-jalan ya seneng lah sama kalau misalnya kerja itu kerja yang emang udah sering pengalaman baru kan jadinya kita lebih nyaman. Sementara Tasya Farasya akhirnya resmi menyandang status janda setelah putusan cerainya dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah Ahmad Assegaf mencabut permohonan bandingnya. Kendati sudah bercerai, namun ia tetap menjaga komunikasi dengan Ahmad Assegaf, mantan suaminya, hanya demi anak-anak. Gila lega, akhirnya udah final, udah selesai semua. Dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak jadi terkena imbasnya. Kita tetap jaga hubungannya baik dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Saudara kembar Tasya Atasha ini tak memungkiri sempat terkejut mengetahui sang mantan suami mendadak mencabut bandingnya. Namun Tasya menilai keputusan itu diambil setelah ada kesepakatan antara mereka. Kendati sah bercerai, namun kondisi itu tidak membuat Tasya murung. Ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Seperti diketahui, Tasya Farasya dikenal sebagai beauty vlogger. Waktu yang ada lebih banyak ia gunakan untuk membuat konten kecantikan di sosial media. Nggak ada hal unik. Dia melakukan aktivitas seperti biasa aja, kerja, padel, main sama anak-anak, spend time sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Jika perkara perceraian mereka sudah ketok palu alias final, namun tidak demikian dengan dugaan penggelapan dana perusahaan yang menjadi salah satu alasan Tasya Farasya menggugat cerai Ahmad Assegaf. Kuasa hukum Tasya Farasya mengungkapkan kalau Ahmad masih belum mengembalikan dana perusahaan Tasya sebesar 35 miliar yang digelapkannya. Bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar. Iya. Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya kita kita kulik lagi lebih dalam, bukti yang kita pegang ini sangatlah kuat, kami sangat meyakini. Sementara Ahmad yang ngaku siap bayar ganti rugi 35 miliar uang perusahaan Tasya, ternyata cuma mampu bayar 10% saja. Lantas benarkah demi jaga nama baik mantan di depan anaknya, Tasya rela mantan suaminya itu melunasi ganti rugi dengan cara menyicil? Karena itu Tasya memikirkan bagaimana sih nanti anak-anaknya melihat gitu. Artinya apa? Meskipun dia merasa sudah sangat disakiti oleh mantan suaminya, tapi dia masih berusaha menjaga nama baiknya demi anak-anak.